Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik ikhwani fiddin wa khatifillah, Bapak Ibu serta para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa kembali lagi berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Malam hari ini kita akan kembali membahas dua pembahasan. Yang pertama Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, lalu kita akan lanjutkan dengan pembahasan At-Tadhib dari Fikih Syafi'i. Monggo bisa dibaca sekarang Syarh Sunnah serial ke-33. Penjelasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Sikap ahli bid'ah dalam memahami iman. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wal mu'minuna fil imani yatafadaluna bisolihi al-a'malihum mutazayiduna wala yakhrujuna bidzunubi minal imani wala yukaffiruna birukuni maksiyatin wala isyanin wala nujibu limuhsinihim al-jinanu ba'da man aujabalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim binnar." Dan orang beriman dalam hal iman itu bertingkat-tingkat. Karena amal saleh iman mereka bertambah. Namun dosa tidaklah mengeluarkan mereka dari iman. Juga lantaran dosa besar dan kedurhakaan maksiat tidak membuat mereka menjadi kafir. Tidak dipastikan pula surga bagi mereka yang berbuat baik, kecuali jika ada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu pula tidaklah dipastikan neraka bagi mereka yang berbuat kejelekan, ahli maksiat. Baik, kita kemarin sudah membahas tentang derajat iman itu bertingkat-tingkat, dan masing-masing orang punya perbedaan dalam masalah iman. Ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah, dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Dan sekarang kita bahas nantinya beberapa poin tentang pemahaman ahli bid'ah yang ini menyelisih pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka memahami masalah iman. Ada yang bersifat ekstrim, artinya berlebih-lebihan, menyikapi sangat-sangat keliru, dan ada yang bergampang-gampangan dalam masalah iman terhadap pelaku dosa besar. Sekarang kita lihat yang pertama, pelaku dosa besar itu fasik. Jika seorang mukmin terjatuh dalam al-kabair, dosa besar, selama itu bukan kesyirikan, maka melakukannya berarti suatu kefasikan. Iman pelakunya berkurang. Ia tidak keluar dari iman kecuali kalau ia menganggapnya halal, karena berarti telah mendustakan Alkitab dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia telah kufur dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kita lihat, jika seorang mukmin terjatuh dalam al-kabair, dosa besar, selama itu bukan dosa syirik, maka pelakunya disebut fasik. Fasik itu secara pengertian adalah orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus. Jadi pelaku dosa besar masuk dalam hal fasik tadi. Iman pelakunya berkurang. Ya, berarti orang fasik imannya tidak sama dengan orang yang tidak fasik. Ia tidak keluar dari iman, artinya masih disebut muslim, kecuali kalau dia menganggap dosa besar tadi halal. Saya halal-halal saja berzina. Dia menganggap seperti itu. Saya halal-halal saja minum minuman keras. Saya boleh-boleh saja berjudi. Berarti nganggap halal.
Berarti kalau seperti ini keadaannya, kafir orang tersebut karena dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, akhirnya dia kufur dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, bahkan menyelisih ijma', kesepakatan para ulama. Nah, sekarang kita lihat dalil yang menunjukkan fasik dan berkurangnya iman adalah firman Allah. Dalil yang menunjukkan fasik dan berkurangnya iman adalah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu Minal mu'minina qatatalu, hamzah wasal. minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, lihat pada kalimat dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ini, awal disebut wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman, garis bawahi kalimat beriman. Terus yang berikutnya dikatakan berperang, saling membunuh. Berarti di situ ada yang saling menumpahkan darah. Lalu dikatakan kalau satu yang melanggar perjanjian terhadap yang lain. Padahal di awal disebut beriman, dia langgar perjanjian. Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi. Beriman juga, yang beriman diperangi juga. Berarti bukan keluar dari Islam yang perang tadi. Yang melakukan pelanggaran tadi bukan keluar dari iman. Imannya masih ada, namun imannya itu berkurang, alias fasik yang tadi kita sebut. Sehingga tidak bisa kita katakan di sini orang yang berperang, saling membunuh, melanggar perjanjian, langsung disebut kafir, enggak. Yang ada dia disebut fasik. Lihat lagi pada ayat berikut. Allah Ta'ala juga berfirman, innallaha la yakfiru ayyusroka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha la yakfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Berikan catatan situ, dosa syirik yang dibawa mati. Berarti kalau dosa syiriknya taubat ketika hidup, selesai berarti. Yang dimaksudkan sini adalah dosa syirik yang dibawa mati. Innallaha la yakfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, tidak dimaafkan nantinya. Wa yakfiru ma duna dzalika, dan masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dalam ayat ini dosa ada dua macam. Yang pertama syirik atau sejajar dengan syirik. Yang kedua dosa di bawah syirik. Makanya diberi catatan di atas tadi, selama itu cuma dosa besar saja, bukan kefasikan. Saya ulang, selama tadi dosanya itu dosa besar saja, bukan kesyirikan. Ya, bukan kesyirikan. Kalau kesyirikan dikecualikan, bukan kesyirikan, maka masuk fasik, iman berkurang. Namun kalau yang diperbuat kesyirikan, sudah imannya batal. Konsekuensinya ketika meninggal dunia, Allah tidak memaafkan kesalahannya. Konsekuensinya Allah tidak memaafkan kesalahannya. Maka ketika hidup dia dituntut untuk bertaubat. Kalau dosa syirik dibawa mati, tidak dimaafkan. Terus dikatakan tadi, "Wa may yusyrik billah", siapa yang berbuat syirik kepada Allah,
faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan dosa yang besar. Nah, ini jadi dalil kalau ada perbuatan syirik dibawa mati tidak dimaafkan. Namun kalau dosanya dibawa syirik dibawa mati, masih kemungkinan Allah ampuni dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Ya, sekarang kita lihat lagi dalil yang menunjukkan lagi dosa besar itu fasik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya kekufuran. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekufuran. Namun kekufuran di sini beri catatan dirinci jadi dua. Jika dia yang menganggap halal membunuh, kafir berarti. Seperti tadi penjelasan di atas. Jika menganggap halal membunuh, kafir. Namun jika perbuatannya membunuh saja, dia itu membunuh tidak menganggapnya itu halal, maka dosa besar. Sedangkan mencela seorang muslim kefasikan. Berarti kalau dia celah seorang muslim, mencela muslim yang lainnya, termasuk mencela pemimpin misalnya, yang mencela penguasa, masuk fasik. Itu masuk sibabul muslim. Iman berkurang enggak? Berkurang. Dosa enggak? Dosa. Terus ada hadis lagi tentang masalah zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yazniz zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasrabul khamru hina yasrabu wa la yashrabul khamra wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilai fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang yang berzina ketika berzina dia dalam kondisi beriman, dan tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam kondisi beriman, dan tidaklah seorang pencuri pada saat mencuri dalam kondisi beriman, dan tidaklah seseorang merampok yang diketahui oleh banyak orang pada saat merampok dalam kondisi beriman. Nah, berarti dosa-dosa yang disebutkan di situ zina. Ketika dia berzina, imannya berkurang. Terus minum minuman keras, khamr. Ketika dia minum, imannya itu berkurang, fasik dia. Terus ada yang mencuri, ketika dia mencuri imannya itu berkurang. Ada yang merampok, ketika dia merampok imannya juga berkurang. Ini tanda bahwasanya pelaku dosa besar itu fasik. Sekarang kita lihat penyikapan ahli bid'ah terhadap pelaku dosa besar. Ada 3 sikap ahli bid'ah terhadap pelaku dosa besar. Pertama, menganggap pelaku dosa besar itu kafir di dunia dan kekal di neraka jahanam. Inilah pendapat Khawarij. Yang pertama lihat, menganggap pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Sekadar membunuh, kafir. Di dunia kafir. Di akhirat kekal dalam neraka jahanam. Ini keyakinannya Khawarij. Penerapannya, ya, kalau Khawarij nanti menyikapi penguasa. Menyikapi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tidak perlu dia taati. Menurut mereka, menurut Khawarij tidak perlu ditaati. Menurut Khawarij, ya boleh memberontak dan dianggap kafir. Itu prinsip Khawarij. Jadi kalau antum kena pemahaman ini, ya pokoknya penguasaan apapun antum ada di negeri mana, pokoknya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, nah itu bukan ulil amri saya. Kan dia tidak berhukum dengan hukum Islam. Nah itu sudah tertanam prinsip Khawarij pada diri antum, berarti harus taubat. Nah, tapi kalau tidak memahami prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kayak gini, sudah dia sibuk untuk bicarakan penguasa, bicarakan pemerintah, bicarakan kebijakan-kebijakannya, dasar pemerintah zolim, pemimpin zolim, penguasa zolim, kayak gitu saya urusannya tiap hari.
Bibit Khawarij ada. Tunggu suatu waktu dia tinggal memberontak aja. Tinggal tunggu timing. Kapan nanti dia akan memberontak. Itu ditanam dulu prinsip Khawarij kayak gitu. Khawarij dalam masalah iman, pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Di akhirat, jelas lebih lagi. Kekal di neraka. Terus yang kedua, menganggap pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain, di antara kedua kedudukan di dunia tidak dianggap muslim ataupun kafir, namun kelak di akhirat kekal dalam neraka. Inilah pendapat Mu'tazilah. Nah lihat, kalau Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu dianggap manzilah baina manzilatain, di antara dua keadaan. Di dunia tidak dianggap muslim ataupun kafir. Bilang dia muslim, enggak juga, dia lakukan dosa besar. Kafir, enggak juga. Namun di akhirat dihukumi kafir, kekal di neraka. Itu keyakinannya siapa? Mu'tazilah. Terus yang ketiga, menganggap pelaku dosa besar itu mukmin dengan iman yang sempurna dan tidak masuk neraka. Inilah pendapat Murji'ah. Nah, pelaku dosa besar itu mukmin dengan iman yang sempurna dan tidak masuk neraka. Di dunia dia masih mukmin. Dia mau berzina masih mukmin, imannya sempurna. Main judi masih mukmin, iman sempurna. Dan nanti di akhirat konsekuensinya tidak masuk neraka. Yang penting asalkan dia punya iman saja gitu. Ya. Artinya masih disebut dia itu masih ngaku muslim saja sudah. Itu namanya pemahaman Murji'ah. Jadi 3 pemahaman menyimpang tentang masalah iman, dari Khawarij, dari Mu'tazilah, dari Murji'ah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah nganggap kalau pelakunya itu pelaku syirik, kafir. Ya. Terus kalau pelakunya pelaku dosa besar, fasik, tidak kekal dalam neraka. Kalau syirik tadi dibawa mati, kekal dalam neraka. Kalau pelaku dosa besar, fasik, tidak kekal dalam neraka. Beda. Ya, pemahamannya sudah jelaskan di awal tadi. Ya. Terus sekarang tidak boleh memastikan seseorang masuk surga dan tidak boleh memastikan seorang masuk neraka di pembahasan berikutnya. Coba dibaca. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani di atas, kita tidak boleh memastikan seseorang itu penghuni surga kecuali yang sudah dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti al-asyarah al-mubashirina bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Hadis yang menyebutkan 10 orang ini adalah sebagai berikut. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannati, wa Umaru fil jannati, wal Utsmanu fil jannati, wal Aliyun fil jannati, wal Talhatu fil jannati, wal Zubairu fil jannati, wa Abdurrahman ibn Aufin fil jannati, wa Sa'dun fil jannati, wa Sa'idun fil jannati, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannati. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Nah, terus ada keterangan di bawahnya. Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id yang dimaksud adalah Sa'id bin Zaid. Selain mereka juga ada beberapa sahabat yang dijamin masuk surga, seperti Khadijah binti Khuwailid, Abdullah bin Salam, Ukasyah bin Mihsan, dan lain-lain. Akan tetapi 10 yang pertama tadi dinamakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, karena kabar gembira tersebut berada pada satu hadis. Ya, karena kabar gembira tersebut disebut dalam satu hadis, makanya disebut al-asyarah. Walaupun ada sahabat-sahabat yang lain yang juga dikatakan masuk surga. Ada Khadijah di situ istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Abdullah bin Salam, ada Ukasyah bin Mihsan yang masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Nah, intinya kalau secara umum kita tidak bisa pastikan untuk orang beriman. Walaupun untuk orang baik sekalipun, dermawan sekalipun, jasanya banyak sekalipun, gak boleh. Kecuali yang sudah dipastikan. Kalau nunjuk person, nunjuk orang, maka cukup yang sudah dipastikan saja.
Seperti tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, itu 10. 10 ini sudah dipastikan. Selain ini, ya, dan selain yang Nabi SAW itu kabarkan, butuh lagi dalil. Maka kalau tidak ada, maka tidak boleh dipastikan. Contoh, ini penyebutan berlebihan sebagian aktivis dakwah. Kalau lihat ada orang yang berjuang dalam Islam, dia memastikan dengan kata syahid. Asy-syahid siapa? Kalimat asy-syahid, syahid itu sudah kalimat atau gelar yang ini luar biasa sekali. Dan ini hanya boleh dipastikan untuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dan sudah dipastikan dengan dalil. Karena konsekuensinya kita pastikan dia masuk surga. Maka tambahan asy-syahid depan tidak perlu. Ya, asy-syahid itu orang yang mati syahid. Nggak perlu sebut seperti itu. Kita terlalu merekomendasikan dia itu luar biasa. Ada orang itu yang berperang, ya. Nabi SAW itu katakan kalau kamu mau tahu siapapun duduk neraka, lihat pada laki-laki itu. Wah, Masya Allah, dia itu gagah berani. Makanya para sahabat heran, kok bisa Rasulullah SAW tunjuk dia itu jadi penghuni neraka. Ternyata ada yang buntuti orang ini di belakang. Kemudian lihat ketika perang, wah dia memang gagah berani. Namun suatu saat dia itu kena luka parah. Luka parahnya itu membuat dia sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Setelah tidak tahan lagi, kemudian dia ambil pedang, kemudian dia tusukkan pada dirinya sendiri. Alias apa? Bunuh diri. Setelah bunuh diri baru disampaikan pada Rasul. Rasulullah SAW kemudian jawab, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang itu dinilai dari penutupnya. Lihat orang tadi itu. Kamu cuma bisa nilai dari lahiriah kan? Rasulullah SAW tahu itu karena Rasulullah SAW itu punya wahyu. Tahu ini orang ini keadaan akhirnya itu kayak bagaimana. Ya, Rasulullah SAW katakan kalau kamu mau tahu penduduk neraka, lihat pada orang itu. Malah gagah berani di medan perang. Namun siapa yang tahu akhir hidupnya kayak bagaimana? Niatannya seperti apa? Siapa tahu ketika dia itu perang niatannya adalah hanya ingin disebut pemberani. Niatannya adalah cuma ingin jadi pahlawan yang nanti dicatat dalam sejarah bahwasanya dia telah melakukan jasa ini, jasa ini, jasa ini. Niat kan kita nggak tahu. Sehingga pastikan seperti itu nggak boleh. Pastikan seorang itu penghuni surga, pastikan dia itu syahid, tidak boleh kecuali sudah ada dalil. Maka sebagian aktivis dakwah terlalu berlebihan memberikan gelaran-gelaran seperti ini pada beberapa tokoh. Ya, ini suatu kekeliruan berdasarkan pemahaman ini. Nah, sekarang tidak boleh memastikan seorang masuk neraka juga. Tidak boleh memastikan pula seseorang masuk neraka walaupun itu fasik, kecuali jika didukung dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti tentang Abu Lahab dalam ayat yang disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, lihat, saya jelaskan sedikit tentang tafsir ayat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan dari Abu Lahab. Ini menunjukkan kalimat tabba itu doa jelek. Kemudian kata yang kedua, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Wa tabba itu artinya menunjukkan waqi'. Kenyataan kalau nanti Abu Lahab itu binasa dalam neraka. Jadi kalimat berita yang menunjukkan waqi', nantinya akan binasa. Berarti sudah divonis Abu Lahab masuk apa? Neraka. Kalimat ini nggak bisa pakai tafsir ini.
Oh enggak itu cuma sementara saja. Oh enggak bisa ditafsirkan kayak gitu. Enggak ada dalil yang malingkan untuk mengeluarkan Abu Lahab dari neraka, enggak ada. Sebagian orang itu takut itu baca ayat ini. Waduh, saya setelah memvonis ini Abu Lahab ini paman Nabi ini, maka dia lirihkan ketika baca surat Al-Lahab ini. Oh enggak perlu. Karena sudah tegas. Ayatnya sudah ada. Ayat ini diturun ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingatkan kerabat dekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Lantas Nabi SAW naik gunung, kemudian kumpulkan orang-orang Quraisy. Ayah ini saya akan sampaikan kepada kalian ini berita penting seperti ini. Dakwai orang-orang Quraisy. Lantas ketika itu Abu Lahab lantas dekati Nabi SAW. Kamu cuma mau kumpulkan kami ya untuk tujuan kayak gini saja, celaka kamu. Maka kemudian diturunkan surat Al-Lahab yang menunjukkan Abu Lahab kamu yang celaka. Ya, dikatakan tadi celaka kamu, malah sebaliknya turun ayat ya tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab yang celaka. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala. Abdul berarti bentuk penghambaan terhadap berhala. Karena dulu orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy itu biasanya pakai nama seperti itu. Ada namanya Abdul Ka'bah ada. Ya, Abdul Syams, Abdul Ka'bah berarti hamba pada Ka'bah. Abdul Syams, hamba matahari. Nah, bentuk kalimat penghambaan pada selain Allah itu ada dulu. Nah, ketika syariat Islam datang, dihapus. Ganti nama yang terbaik adalah Abdullah, Abdurrahman. Abdullah berarti penghambaan kepada nama Allah, Allah. Abdurrahman berarti penghambaan kepada nama Allah, Ar-Rahman. Ya. Maka dihapus tadi nama-nama yang tadi, nama-nama jahiliyah tadi, penghambaan kepada selain Allah. Ada Abdul Uzza, ada Abdul Ka'bah, ada Abdul Syams, dan seterusnya. Nah kemudian istrinya yang dalam kisah ini namanya Ummu Jamil. Nama aslinya Aura. Nama aslinya Aura. Ummu Jamil nama kunyah. Nama aslinya Aura. Abu Lahab nama kunyah. Nama aslinya Abdul Uzza. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat malu hartanya. Hartanya siapa? Abu Lahab. Tidak bisa nolong dia dari neraka. Wa ma kasab. Situ diterjemahkan apa? Apa yang ia usahakan. Beri catatan di situ. Apa yang ia usahakan itu adalah anaknya. Jadi hartanya Abu Lahab tidak bisa menolongnya, anaknya juga tidak bisa menolongnya. Terus sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab itu akan mendapatkan balasan yang jelek, yaitu dengan disiksa dengan api yang lahab. Lahab itu api yang bergejolak. Bisa dicatat lahab itu sifatnya. Api itu ya, api itu sifatnya akan membakar dari segala macam sisi. Jenengan kalau bakar ikan yang terpanggang dari mana? Bawah, atas, atau segala sisi? Asalnya dari mana? Bawah kan? Baru kan nanti jenengan balik. Biar bawah biar yang atas tadi yang belum terpanggang jadi terpanggang lagi. Gitu kan? Nah, kalau neraka gimana? Bukan dari bawah saja. Bawah iya, atas iya, kanan iya, kiri iya, depan belakang. Segala macam penjuru itulah sifat api tadi. Itulah namanya Dzatal Lahab. Jadi di pengertian Dzatal Lahab itu adalah api itu akan membakar dari segala sisi. Itulah sifat api neraka.
Terus sayasla narang dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atu, istrinya Abu Lahab. Siapa tadi namanya? Ummu Jamil. Nama aslinya siapa? Aura. Dan dia adalah saudara dari Abu Sufyan yang juga musuhi Nabi awalnya. Nah, lalu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa pengertian pembawa kayu bakar? Pembawa kayu bakar di sini ada 3 maksud, 3 tafsiran. Pertama, istrinya tadi sering melakukan namimah alias ngompor-ngompori, panas-panasi, atau adu domba. Namimah. Ini ada A, ada B, ada C. A cerita pada B tentang si C, jeleknya itu gimana? Oke. Terus si B ngomong pada C. Kalau A itu cerita kamu kayak gini. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Setelah itu apa yang terjadi? Yang berkelahi yang mana? A sama C. C datang pada A bilang, kok kamu gitu ya sama saya ya? Ya. Siapa sebenarnya yang biang masalah di sini? B. Nah, ini namanya pelaku namimah. Bahasa kerennya itu mulut ember. Kalau laki-laki ini jarang nih, ibu-ibu boleh nih kalau kena. Ada laki-laki mulut ember juga. Kamu sifat perempuan berarti. Nah, pendapat sebagian ulama itu namimah. Seringnya Ummu Jamil itu menyebar namimah. Terus yang kedua, Ummu Jamil pembawa kayu bakar, karena dia itu sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasul. Meletakkan duri di jalan yang senantiasa mengganggu Rasul, yang selalu mengganggu Rasul. Rasul lewat situ terus kena terus dengan gangguannya. Nah, ini pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat ketiga, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar adalah Ummu Jamil itu biasa pakai kalung dengan penuh kesombongan. Jadi sifat sombong yang dia miliki dengan kalung tadi. Dia itu biasa katakan gini, aku akan menginfakkan kalung ini, kalung yang dia pakai tadi ini, dan hasilnya pokoknya untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Akibatnya pada ayat selanjutnya dikatakan fi jidiha hablum mim masad. Nanti kaitannya dengan yang tafsiran nomor 3 ini. Fi jidiha, di lehernya, leher Ummu Jamil tadi ada sabut dari api neraka. Sabut ini untuk menggantikan kalung tadi. Ya, menggantikan kalung tadi. Yaitu kalung yang tadi dia mau niatkan untuk infakkan supaya bisa uang ini, dana ini digunakan untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pengertian masad tadi disebut sabut. Ada juga yang mengatakan masad itu adalah Ummu Jamil itu diberikan rantai
yang panjangnya itu 70 hasta. Rantai atau kalung dari api yang panjangnya itu 70 hasta. Satu hasta itu setengah meter. 70 hasta berarti 35 meter coba. Dikalungkan tuh di lehernya. Berupa rantai atau berupa kalung dari api neraka. Nah, dari pelajaran ini yang terakhir ini menunjukkan, ingat, istri dan suami itu sama-sama masuk neraka. Harusnya kalau ada salah satu itu yang jelek, kan harusnya yang lainnya itu bagus, kemudian dukung nanti supaya nanti jadi baik, suami jadi baik. Ini enggak. Ummu Jamil juga ikut jelek juga. Enggak mau perbaiki suaminya, enggak. Ngompor-ngompor, panas-panas didukung. Ya, Rasul pokoknya mau bagaimana sudah. Dia dukung suaminya untuk itu. Ini juga jadi masalah, tidak boleh kita dukung orang lain dalam hal maksiat. Yang pelajaran yang penting di situ, suami istri ini sama-sama jeleknya. Ya, suami istri itu sama-sama jeleknya di situ. Nah, itulah yang menunjukkan bahayanya. Terus setelah surat Al-Lahab, baca lagi di bawahnya, tadi berarti menunjukkan ada yang dipastikan masuk neraka, yaitu siapa? Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Terus di bawahnya lagi, adapun orang kafir asli dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka kita pastikan mereka di neraka. nah kalau mereka mati dalam keadaan ya bukan Islam, kafir di neraka. Itu hukuman secara umum seperti itu. Jadi nggak bisa bilang wah kan nggak ada dalilnya, kan nggak bisa dipastikan dia itu masuk neraka. Wah, pokoknya secara umum dihukumi kayak begitu. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dan ahli kitab. Ahli kitab berarti Yahudi Nasrani. Ya, Yahudi Nasrani masuk dalamnya. Orang-orang musyrik masuk dalamnya. Mereka kekal di dalam neraka, mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Nah, terus ini merupakan dalil. Ini merupakan dalil yang sangat tegas bahwasannya hukum asal seseorang yang meninggal bukan di atas Islam, sementara telah sampai hujah kepadanya, maka ia adalah penghuni neraka. Nah, kita lihat dalilnya di bawah ini. Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi kana yasilur rahima wa kana fa aina huwa qala finnar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsuma mararta bi qabri musyrikin fabashshirhu bin nar qala fa aslama a'rabiyyu ba'du wa qala laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban ma marartu bi qabri kafirin illa basyartuhu bin nar. Ada seseorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku yang mati dalam kondisi musyrik dahulu menyambung silaturahmi dan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka di manakah ayahku?" Nabi berkata, "Di neraka." Rasulullah berkata kepadanya, "Kapan saja engkau melewati kuburan seseorang musyrik, maka kabarilah ia dengan neraka." Lalu Arab Badui tersebut masuk Islam setelah itu, dan Arab Badui tersebut berkata, "Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan aku dengan pekerjaan yang berat. Tidaklah aku melewati kuburan seorang kafir kecuali aku kabarkan ia dengan neraka." Nah, ini jadi dalil kalau orang kafir yang jelas ketika dia itu mati dalam keadaan tidak mengikuti Islam, dia dikatakan di neraka. Asalnya kayak begitu. Ya, pokoknya dihukumi asal seperti tadi, sementara telah sampai hujah kepadanya juga karena ajaran Islam sudah menyebar di mana-mana, apalagi zaman ini. Maka dipastikan dia itu masuk neraka, dan ini juga jadi dalil kalau orang tua Nabi juga demikian musyrik. Dan ini juga jadi dalil kalau amal baik saja. Tadi kan laki-laki tadi sebutkan orang tuanya punya kebaikan kayak gini. Amal baik saja tidak mencukupkan seorang itu masuk surga, harus dia Islam terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.